Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamadin, faman tarakaha faqad haddamadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman rahimakumullah, kali ini saya ingin menyampaikan tentang ifsad. Bahwa ifsad arti lughatnya atau bahasanya yaitu berbuat kerusakan. Secara istilah, ifsad artinya membuat satu kerusakan di masyarakat, menganiaya orang lain, suka membuat suatu kebohongan, menyebarkan fitnah, dan berbuat suatu bencana di dalam masyarakat. Teman-teman rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala melarang kita berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 56, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufa wa tama'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Teman-teman yang dirahmati Allah, iktibar perbuatan ifsad atau kerusakan banyak sekali bisa kita cermati di dalam Al-Quran, di dalam hadis-hadis, bahkan dalam realita kehidupan kita sehari-hari ini. Kita sering mendengar berita bahwa di masyarakat kita tidak sedikit golongan orang-orang yang seakan-akan berlomba-lomba berbuat dosa. Sudah tahu makanan yang haram tetap dimakan. Sebentar-sebentar kita menyimak berita ada seorang yang tertangkap sebagai pengguna narkoba, entah itu dari kalangan selebritis ataupun artis. Sebentar-sebentar kita melihat berita di medsos, ada orang-orang yang tertangkap oleh aparat karena sebagai pengedar narkoba dengan segala macam cara. Narkoba disembunyikan, entah di sepatu, di baju, bahkan ada yang lebih dahulu dimasukkan ke dalam perutnya. Naudzubillah min dzalik. Teman-teman yang dirahmati Allah, itu artinya bahwa kita telah membuat satu kerusakan, bahwa narkoba akan merusak jasad maupun mental generasi bangsa Indonesia. Belum lagi ada oknum-oknum yang merusak alam. Seperti di waktu lalu pernah terjadi hutan terbakar. Apakah itu sengaja atau tidak sengaja? Ketika hutan terbakar, maka akan merugikan masyarakat, merugikan negara. Hutan sebagai pelindung, sebagai tempat untuk menampung resapan air supaya tidak terjadi banjir. Ketika terbakar, maka pohon-pohon itu rusak, kemudian tidak ada resapan air sehingga bisa mengakibatkan banjir. Juga asap yang disebabkan oleh kebakaran hutan akan menyebar kepada masyarakat sehingga akan menimbulkan gangguan pernafasan dan penyakit dalam diri kita sendiri. Itu semua disebabkan oleh perbuatan manusia, sehingga Allah
menyatakan dalam Al-Quran, dalam surat Ar-Rum ayat 41, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Melalui hal itu Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Teman-teman rahimakumullah, apakah kita akan berbuat kejahatan, berbuat kerusakan di muka bumi ini, atau akan berbuat baik? Sementara perbuatan baik itu pada hakikatnya adalah akan kembali kepada diri kita sendiri. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 7, In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika berbuat baik berarti kamu telah berbuat baik untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, kerugian dari kejahatan itu kembali kepada dirimu sendiri. Teman-teman yang dirahmati Allah, oleh karena itu ya marilah kita tinggalkan perbuatan ifsad, kerusakan yang membuat kerusakan alam, membuat kerusakan diri sendiri, kerusakan jasmani, kerusakan mental, dan kita lakukan perbuatan yang baik. Sebagaimana pesan Nabi, yaitu bahwa al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Dan seorang muslim yang baik adalah yang kaum muslimin selamat dari keburukan lisan dan tangannya. Ya, marilah kita semua, teman-teman semua, kita mulai dari diri sendiri, berbuat baik sesuai dengan kemampuan kita, seoptimal mungkin untuk menebarkan kebaikan, sehingga ketika kita menebarkan kebaikan itu pada hakikatnya kembali kepada diri kita sendiri. Allah yang akan mengganti perbuatan kebaikan kita dengan segala macam kebahagiaan yang kita rasakan di dunia maupun akhirat nanti, dan juga keberkahan hidup baik di dunia ini dan akhirat. Demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.